guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesepakatan kali ini kita akan membahas materi perkuliahan semester 2, yaitu adalah verbals. Verbals adalah kata kerja yang digunakan sebagai bagian lain dari part of speech atau kelas kata, bukan sebagai kata kerja. Jadi di sini kita akan membahas 3 macam jenis verbals. Yang pertama ada participle, yang kedua ada gerund, dan yang ketiga ada infinitive. Participle adalah bentuk kata kerja yang telah beralih fungsi sebagai kata sifat adjektif yang memberi sifat atau keterangan kepada kata benda nouns. Di sini ada 2 participle. Yang pertama ada present participle yang kata kerjanya diakhiri dengan kata ing, dan yang kedua ada past participle yang akhirnya diakhiri dengan ed. Contoh dari present participle yaitu ada kata reading, writing, walking, meeting, eating, dan listening. Sedangkan contoh dari kata past participle ada spoken, walked, talked, opened, dan lain sebagainya. Kita akan mulai dengan membahas present participle. Apa sih present participle itu? Jadi present participle merupakan kata kerja yang mendapatkan imbuhan ing di akhirnya. Lalu present participle ini menunjukkan waktu sekarang dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Berikut 5 fungsi present participle. Yang pertama ada sebagai adjektif, yang kedua untuk membentuk continuous tense, yang ketiga sebagai kata kerja tertentu, yang keempat menggantikan after, dan yang kelima sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau well. Fungsi yang pertama yaitu sebagai adjektif. Contoh kalimatnya ada he is so annoying, just get him away of me. Di manakah kata present participle-nya? Ingat ya, present participle itu adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan ing. Jadi, kalimat ini present participle-nya ada pada kata annoying. Oke, kita akan lanjut di fungsi yang kedua untuk membentuk continuous tense. Di sini ada contoh kalimat yaitu she is doing the homework. Di sini kita bisa melihat mana kata kerja yang mendapatkan imbuhan ing, yaitu doing. Maka doing adalah present participle. Fungsi yang ketiga adalah sebagai kata kerja tertentu. Di sini ada contoh kalimat I heard somebody singing a new song. Di sini kita bisa melihat kata kerja yang diakhiri dengan imbuhan ing, yaitu pada kata singing. Maka kita bisa menentukan present participle-nya ada di singing. Artinya untuk menggantikan after. Contoh kalimat after he finished the homework, he went to bed. Lalu dirubah menjadi present participle menjadi having finished the homework, he went to bed. Dan fungsi terakhir ada sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau well. Contoh kalimatnya ada when I was sleeping, he called you. Seperti itu. Lalu kita akan masuk pada jenis participle yang kedua, yaitu ada past participle. Past participle adalah kata kerja bentuk ketiga dan menunjukkan waktu masa lampau. Berikut fungsinya. Yang pertama sebagai perfect tense, yang kedua sebagai passive voice, yang ketiga sebagai kata sifat. Kita akan mulai dari fungsi yang pertama yaitu perfect tense. Contoh kalimat she has come to my party. Di sini kita bisa melihat kata kerja yang berbentuk verb ketiga, yaitu adalah come. Jadi bisa kita simpulkan bahwa she has come to my party adalah jenis verbal participle, jenis past participle. Lalu fungsi yang kedua ada passive voice. Contoh kalimat
This video is made by my father. Di sini ada made sebagai bentuk kata kerja ketiga. Fungsi yang terakhir ada sebagai kata sifat. Contoh kalimat, I'm feeling so tired after finishing the works. Jadi di sini kita bisa melihat kata kerja bentuk ketiga yaitu tired. Dan ini adalah contoh kalimat dari past participle. Lalu kita akan masuk ke jenis verbals yang kedua, yaitu ada gerund. Apa sih gerund? Gerund adalah bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ing dan berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Biasa sebagai subjek, objek, atau pelengkap komplement dalam kalimat. Contohnya, sebagai subjek, running is healthy. Sebagai objek, I enjoy is swimming. Sebagai objek dari preposisi, he is good at drawing. Ciri-ciri gerund adalah diakhiri, kata kerja tersebut diakhiri dengan ing. Dan jika kalimat itu diartikan, maka posisi gerund ini adalah kata benda. Kebalikannya ya dari participle, jika participle itu ketambahan ing dan menunjukkan kata sifat, maka gerund adalah kata kerja yang ditambahkan ing dan menunjukkan kata benda. Lalu gerund memiliki beberapa fungsi. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kalimat untuk kalian pelajari sendiri. Lalu jenis verbals yang ketiga ada infinitive. Apa sih infinitive? Infinitive merupakan verbal berbentuk kata kerja bentuk pertama yang diubah fungsinya menjadi kata benda yang umumnya ditambah to di depannya. Contohnya to, go, to run, to ride, to eat, dan lain sebagainya. Kita akan mulai pada fungsi yang pertama, infinitive sebagai kata benda. Contoh kalimat, to say is easy, but to do is difficult. Di sini kita bisa melihat kata infinitifnya berada pada kata benda di depan, to say. Apa sih ciri-ciri infinitif tadi? Ya, kata kerja diawali dengan kata to. Maka di sini kalimatnya ada to say is easy but to do is difficult. Kata infinitifnya berada pada to say. Lalu fungsi yang kedua, infinitif sebagai kata sifat. Contoh kalimat, I have no time to go. Nah, di sini I have no time to go menjadi kata sifat, to go menjadi kata sifat. Maka to go adalah infinitif yang sebagai kata sifat. Lalu yang ketiga ada infinitif sebagai kata keterangan. Contoh kalimat I come to meet you. Di sini kita bisa melihat infinitifnya adalah to meet. Dan I come to meet you sebagai kata keterangan. Oke, di sini ciri-ciri infinitif adalah bentuk dasar dari kata kerja pertama yang terdiri dari to plus verb seperti to write, to run, dan to read. Oke guys, kita sudah membahas jenis-jenis verbals yaitu ada participle, gerund, dan infinitive. Nah, kita bisa menyimpulkan ya, participle itu adalah kata kerja yang mendapatkan akhiran ing dan berfungsi sebagai kata sifat. Sedangkan gerund adalah kata kerja yang mendapatkan imbuhan ing di akhir dan sebagai kata benda. Sedangkan infinitif adalah kata kerja yang mendapatkan awalan to. Seperti itu. Oke teman-teman, selamat mencoba dan selamat belajar.